Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan modul kelima, rangkaian kapasitor yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ilmayanti, dengan NIM 24033018 dan rekan saya Elda Latifatul Hasanah dengan NIM 24033062. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat video PJBL mengenai rangkaian kapasitor. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, menentukan nilai kapasitas kapasitor, kapasitansi dari suatu kapasitor. Yang kedua, menentukan nilai kapasitansi pengganti dari susunan kapasitor secara seri. Tujuan dari yang ketiga adalah menentukan nilai kapasitansi pengganti dari susunan kapasitor secara paralel. Dan yang terakhir adalah menjelaskan prinsip pengisian dari sebuah kapasitor. Adapun alat bahan yang kami pakai pada praktikum kali ini adalah yang pertama, kapasitor dengan beberapa variasi nilai kapasitor. Kapasitor yang pertama dengan nilai 470 mikrofarad. Yang kedua, kapasitor dengan nilai 1000 mikrofarad. Kapasitor yang ketiga dengan nilai 2200 mikrofarad. Yang kedua, resistor dengan beberapa variasi nilai resistansi. Resistor yang pertama dengan nilai 10.000 ohm, resistor yang kedua dengan nilai 20.000 ohm, dan resistor yang terakhir dengan nilai 30.000 ohm. Yang ketiga, power supply DC. Yang keempat, multimeter digital. Yang kelima, papan rangkaian atau proyektor. Yang keenam, stopwatch. Selanjutnya, saklar, kabel-kabel penghubung. Pertama, kita hubungkan kabel power supply DC ke saklar. Menghubungkan positif dan negatif multimeter untuk memastikan alat tersebut berfungsi atau tidak. Untuk tabel 1, kombinasi 1, R-nya sama dengan 10.000 ohm. Hubungkan resistor dengan positif kapasitor. Hubungkan kabel-kabel penghubung ke power supply dengan tegangan 9 volt. Hubungkan negatif power supply ke negatif kapasitor dengan nilai 2200 mikrofarad dan kabel positif ke resistor. Selanjutnya, positif multimeter ke antara resistor dan kapasitor dan negatifnya ke negatif kapasitor. Lanjut, mengukur tegangan kapasitor dan mencatat waktu saat VC 4,5 E sehingga diperoleh T-nya 16,09 sekund. Lakukan langkah seperti kombinasi 1 untuk kombinasi 2 dan 3. Dengan mengubah nilai-nilai resistor. Untuk tabel yang kedua, menentukan nilai kapasitansi pengganti susunan seri. Untuk kombinasi 1, hubungkan positif kapasitor dengan resistor nilai 30 ohm dan negatif kapasitor dengan positif kapasitor. Kedua, hubungkan kabel positif power supply ke negatif kapasitor kedua dan kabel positif ke resistor dengan tegangan DC 9 volt. Positif multimeter di antara kapasitor 1 dan resistor dan negatif multimeter ke kaki negatif kapasitor kedua sehingga rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya, mengukur tegangan kapasitor dan mencatat waktu pengisian pada saat VC 4,5 E sehingga dapat T-nya sama dengan 8,68. Lakukan kombinasi 2 dan 3 seperti langkah kombinasi 1 dan melakukan pengukuran sebanyak 5 kali untuk nilai komponen yang sama dengan langkah 1 sampai 3. Nilai kapasitor pada kombinasi 2, C1-nya 2200 mikrofarad dan C2-nya 1000 mikrofarad, dan pada kombinasi ketiga digunakan C1-nya 470 mikrofarad dan C2-nya 1000 mikrofarad. Untuk tabel yang ketiga, menentukan nilai kapasitansi pengganti susunan paralel.
dan resistor yang digunakan tetap 30.000 ohm dengan tegangan 9 volt. Positif kapasitor 1 dengan nilai 2200 mikrofarad dihubungkan dengan resistor, dan kapasitor 1 dengan kapasitor 2 diletakkan secara sejajar. Kapasitor 2 dengan nilai 470 mikrofarad. Positif multimeter dihubungkan di antara resistor dan kapasitor 1 dan negatif multimeter ke titik negatif kapasitor kedua. Selanjutnya, mengukur tegangan kapasitor dan mencatat waktu pengisian pada saat VC 4,5E sehingga dapatlah T 1,9 sekon. Lakukan langkah seperti kombinasi 1 untuk kombinasi 2 dan 3 dengan pengukuran sebanyak 5 kali. Sehingga setiap tabel memiliki 3 kombinasi dan setiap kombinasi memiliki 5 data yang bervariasi. Adapun pengolahan data, pada tabel pertama, data untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor. Pada kombinasi 1, diketahui E sama dengan 9 volt, tegangannya 9 volt, dan Cu 2200 mikrofarad atau 0,0022 farad. Nah, resistornya sama dengan 10.000 ohm. Nah, pertama kita harus mencari CX1 sama dengan, di mana rumusnya T 0,5 per 0,693 R sama dengan, yang pertama kita dapat 16,01 sekon per 0,693 kali 10.000 ohm. Ya, hasilnya 0,0023 farad. Sehingga dapat persen KSR-nya 4,3% dengan rumus CX dikurang CU per CX dikali 100%. Lakukan sebanyak 5 kali untuk mencari CX2, CX3, dan CX4 serta CX5 dengan untuk 5 data. Dan begitupun persen KSR-nya. Sehingga diperoleh CX keseluruhannya, yaitu ditambah CX1 ditambah CX2 dan begitu seterusnya per 5 sama dengan 0,0022 farad. Sehingga dapat delta CXN sama dengan CX dikurang CXN. Sehingga terdapatlah di dalam tabel pada kombinasi 1 CXN dan delta CXN sama dengan CX dikurang CXN dengan 5 data. Sehingga delta CX sama dengan delta CX maksimum dikurang minimum sama dengan 0,00092 farad. Sehingga pelaporan C-nya sama dengan 0,00222 farad plus minus 0,00092 farad. Dan lakukan langkah seperti kombinasi 1 untuk kombinasi 2 sehingga pelaporan C-nya sama dengan 0,00224 farad plus minus 0,003 farad. Begitupun untuk kombinasi 3. Pelaporan C sama dengan 0,00236 farad plus minus 0,0002 farad. Untuk tabel yang kedua, menentukan kapasitas kapasitor susunan seri. Untuk kombinasi 1 diketahui E-nya sama dengan 9 volt, begitupun R-nya sama dengan 30.000 ohm. Dan menggunakan kapasitor pertama 2200 mikrofarad dan kapasitor kedua 470 mikrofarad. Untuk susunan seri kita harus mencari 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sehingga terdapat 1 per CS sama dengan 0,00038 farad. Untuk pengolahan data selanjutnya yaitu seperti langkah tabel 1.
Sehingga pada kombinasi 1 terdapat pelaporan C-nya 0,00392 farad plus minus 0,003 farad. Dan pada kombinasi 2 terdapat pelaporan C-nya 0,000721 farad plus minus 0,0006 farad. Dan untuk kombinasi 3-nya terdapat pelaporan C-nya sama dengan 0,00342 farad plus minus 0,00002 farad. Untuk pengolahan data tabel 3, data untuk menentukan kapasitas kapasitor susunan paralel pada kombinasi 1 diketahui E-nya sama dengan 9 volt dan R-nya sama dengan 30.000 ohm dan C1-nya 2200 mikrofarad sama dengan 0,0022 farad, dan pada C2-nya sama dengan 470 mikrofarad sama dengan 0,0047 farad. Pada susunan paralel kita harus mencari CP sama dengan C1 tambah C2 0,002 farad ditambah 0,00047 farad sehingga dapat hasilnya 0,00267 farad. Sehingga terdapat CX-nya yaitu 0,002914 farad. Dan diperoleh delta CXN sama dengan CX dikurang CXN, dan terlihat pada tabel kombinasi 1 terdapat CXN dan delta CXN sama dengan CX dikurang CXN dan untuk 5 data, sehingga delta CX sama dengan delta CX maksimum dikurang minimum sama dengan 0,00004 farad sama dikurang min 0,0006 farad sama dengan 0,00001 farad, sehingga pelaporan C-nya sama dengan 0,002914 farad plus minus 0,0001 farad. Pada kombinasi 2 terdapat pelaporan C-nya sama dengan 0,002836 farad plus minus 0,0009 farad. Sehingga pada kombinasi 3 terdapat pelaporan C-nya sama dengan 0,001454 farad plus minus 0,00006 farad. Pada percobaan pertama untuk menentukan kapasitansi dari suatu kapasitor, nilai kapasitansi pengganti dari suatu kapasitor diperoleh rata-rata secara berturut-turut sebesar 0,0022 farad, 0,00224 farad, dan 0,00236 farad. Pada percobaan kedua untuk menentukan kapasitansi susunan seri seperti halnya percobaan pertama, nilai kapasitansi pengganti kapasitor susunan seri diperoleh rata-rata secara berturut-turut sebesar 0,00392 farad, 0,00721 farad, dan 0,00342 farad. Nilai kapasitansi pengganti kapasitor susunan paralel diperoleh rata-rata secara berturut-turut sebesar 0,002914 farad, 0,002836 farad, dan 0,001454 farad. Kombinasi nilai digunakan maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kapasitor dan begitu sebaliknya.